Ya, selamat malam pemirsa dari lokasi yang lain. Jadi saya di kebun kopi di hari ini, masih di hari ultah saya ke-31 ya. Wah, ada ngaji tuh. Hari ini hari Sabtu 12 April 2025. Jadi hari ini masih dalam suasana ulang tahun saya ke-31 dan masih dalam program Chatterbox. Tadi saya gagal ngazan maghrib di Masjid Al-Munawirin. Berarti nanti isyaknya mudah-mudahan bisa lah azan di Masjid Al-Munawirin. Dan gak gagal ya. Tidak gagal. Mudah-mudahan bisa nanti isyaknya tadi saya lihat di mau kotaknya. Kalau di jam masjidnya itu jam 7 malam lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Gitu. Ini karena malam minggu tuh lihat. Bocah rame. Beda pas saya pertama azan di Munawirin kebun kopi pas gak berapa lama habis lebaran. Hari apa ya? Hari apa ya? Gak Jumat juga sih. Ya gak lama setelah saya pulang dari Palembang lah. Udah kan orang masih pada mudik. Jadi gak terlalu padat. Ya kan? Gak terlalu padat. Sepi sih. Sepi banget. Karena orang kan masih pada mudik ya. Karena gini teman-teman ya, orang ini kan tahun ini ada 2 sesi arus mudiknya. Ada sesi yang sebelum lebaran dan ada yang sesudah lebaran baru mudik. Ada juga yang emang udah habis lebaran banget, orang udah pada masuk kerja baru pada mudik orang. Ya kita kan nggak tahu ya kemampuan finansial orang dan waktu lowong orang kan beda-beda. Nggak bisa kita samaratakan gitu loh. Kalau orang punya kemampuan finansial dan waktu lowongnya sebelum lebaran ya pasti mudiknya ya sebelum lebaran. Tapi kalau orang punya waktu lowongnya sesudah lebaran ya baru sudah lebaran, bahkan pada saat puncak arus balik ya itu baru orang pada mudik gitu. Iya. Ya, hari ini saya di lokasi yang berbeda, nggak seperti biasanya, ya kan. Ya, biar ada refreshing dikit lah, walaupun malam. Ya. Saya mau ke Taman BMKG kebetulan, mau nongkrong di sana sambil nunggu Isya. Tadi lihat di jamnya Masjid Al-Munawirin kebun kopi itu jam 7 lewat 4 menit malam atau 19.04 waktu Indonesia Barat. Gitu. Apa yang mau saya cerita malam ini ya? Gak banyak sih. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan saya biasa bikin posting saya tuh kayak postingan panjang gitu loh. Tapi tahun ini enggak ya. Tahun ini saya enggak banyak yang saya omongin, enggak banyak yang saya sampaikan dalam birthday message saya tahun ini. Selain ya puji syukur alhamdulillah masih diberikan umur panjang dan sehat ya, sehingga masih bisa menjadi bagian dari perubahan dunia yang berlangsung amat cepat ini. Dan setiap peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia ini memiliki hikmah dan ceritanya sendiri kok. Ya itu sih. Nah teman-teman ya, kalau ngomongin masalah ordal, tadi kan saya sempat
ada adu argumentasi keras gitu ya dengan mama saya tentang ordal gitu. Memang sekarang ini tuh fenomena ordal, orang dalam ya, seperti yang diungkap oleh Pak Anies Baswedan ya dalam debat Pilpres 2024 yang lalu itu ya. Ini memang fenomena yang menyebalkan sih. Kita nih udah kerahkan sedemikian kemampuan. Ini sayang banget di Taman BMKG malam sepi. Ya. Malam sepi. Menurut saya wajar sih kalau dipagerin karena khawatir nanti. Halo Pak. Nongkrong dulu. Karena saya juga punya kekhawatiran yang sama sih. Ini tamannya luas. Dulu ini bekas tanah kosong ya. Mungkin kita keliling sebentar yuk. Saya tunjukin. Walaupun malam ya. Malam lebih enak. Tapi kalau pagi rame biasanya. Rame oleh ragam kegiatan. Ragam kegiatan masyarakat ya. Kita keliling bentar. Ini namanya Taman BMKG. Kita keliling clockwise aja deh. Jangan counter clockwise. Walaupun ini jalannya kegeneng habis hujan. Ini kan juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk resapan air, penampungan air ketika hujan, sehingga di sini, sehingga kawasan ini tuh insya Allah tidak banjir. Karena setahu saya Wadasari ini memang langganan banjir gitu. Tuh lihat tuh kegeneng tuh. Ini nggak apa-apa lah. Tuh. Ini kegeneng tuh. Tuh. Jadi ini dulunya taman kosong teman-teman. Dan kenapa dipagerin depan itu? Dan kenapa hanya ada satu pintu masuk aja dari sana, dari belakang saya tadi? Tadinya kan dua pintu. Ini sama itu. Oh lupa, ini tadinya tuh empang teman-teman. Ini tadinya tuh empang. Daerah sana itu tuh biasa orang nongkrong, parkirin mobil, mancing di sini. Ini dulunya empang teman-teman. Ini dulunya empang. Nah dulu ini yang di sana itu tempat parkir mobil sama orang masuk. Sekarang dibikin jadi satu pintu di belakang saya tadi masuknya. Dan ini tadinya nggak dipagerin, sekarang dipagerin. Gitu. Saya mengerti kenapa. Ini kan udah malam, ya kan? Kalau nggak dipagerin, ya mohon maaf gitu ya. Namanya orang, kita kan nggak tahu ya. Namanya orang kita nggak tahu, ya kan? Dan apalagi tadinya tidak ada petugas keamanannya, sekarang ada gitu kan? Ada berita mungkin tadinya kalau malam begini, mohon maaf lahir dan batin gitu ya, seringkali digunakan untuk hal-hal yang maksiat, yang bukan maksiat disebutnya, maksiat gitu loh. Untuk maksiat gitu loh, untuk hal-hal yang membawa kemaksiatan. Contohnya misalkan ya mohon maaf, kadang-kadang kalau malam di sini orang banyak berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Kadang-kadang juga di sini ada tindakan-tindakan yang dikhawatirkan mengarah kepada tindakan asusila gitu kan. Atau mungkin orang asal geblek buang sampah ke kolam. Dan yang lebih parah lagi itu terakhir banget saya kesini, itu banyak banget yang namanya pedagang liar. Makanya sampai dibikin imbauan larangan berjualan di daerah sini. Jadinya untuk mungkin menjaga estetika biar tamannya tetap oke ya, tetap bagus. Jadinya nggak boleh dibikin aturan, nggak boleh berjualan di sini gitu. Tadi itu depan masjid itu tuh.
orang pada jualan. Ini yang dipagerin ini nih. Dari situ sampai ke pintu masuk tadi tuh. Dulu banyak banget yang jualan loh. Nih, papannya. Dulu banyak banget yang jualan. Cuman sekarang setelah dipagerin dan ada larangan itu, ya jadinya nggak boleh lagi orang jualan gitu loh. Ini bagus sih, menurut saya bagus, supaya satu, tamannya bersih, dan yang kedua, taman ini tuh sesuai dengan peruntukannya gitu loh. Peruntukannya adalah untuk ya tempat kumpul orang, tempat kumpul masyarakat, tempat untuk berolahraga, tempat untuk berkreasi dan sebagainya gitu loh. Bukan tempat untuk berniaga gitu loh. Ini bagus sih, disterilin kayak begini tuh bagus gitu loh. Cuman nggak tahu ya ini apakah buka 24 jam dengan penjagaan atau gimana, saya nggak tahu juga sih. Tapi sih harusnya kalau dipagerin begini mestinya jam 10 malam sih tutup ya. Jam 10 malam tutup dan jam 12 atau enggak jam 12 malam lah tutup gitu loh. Ini sih bagus gitu loh. Bagus. Nah, tadi ngomongin tentang ordal. Memang fenomena ordal ini menyebalkannya tuh pakai banget gitu loh. Kita udah kerahin sedemikian rupa kemampuan, udah all out pakai banget gitu ya. Tetap aja kalah sama titipan ordal dalam kerja itu. Mohon maaf. Ya jangan dilihat orang itu entah lulusan universitas, kayak tadi mama saya kan nyebutnya, walaupun orang dalam, walaupun ordal titipan itu kan, wah bukan orang yang, maaf lah gitu, kalau bahasa Palembangnya tuh buyan gitu loh, atau bahasa sininya ya mungkin gendeng, goblok gitu kan, bodoh lah kalau bahasa halusnya kan gitu. Nggak, bukannya apa-apa gitu loh ya. Gini ya teman-teman ya, kalau kita lihat fakta, kita jangan lihat hanya dari satu tempat, tapi lihat dari banyak tempat ya. Hampir di semua sektor publik maupun sektor swasta itu pasti yang kerja itu ada ordalnya. Ada orang yang kerja di situ berkat titipan ordal. Jangankan itu deh, wakil presiden kita yang sekarang, Gibran Rakabuming Raka, itu kan hasil ordal. Kan tadinya tidak eligible, tidak memenuhi persyaratan kan menurut Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang mensyaratkan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden itu berusia minimal 40 tahun kan, tanpa embel-embel ini dan itu. Nah itu kan digugat tuh oleh beberapa pihak, termasuk juga oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia, agar batasnya diturunkan banget sampai minimal usia 25 tahun. Tapi kan kenyataannya yang terjadi adalah dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023 mengabulkan gugatan dari Almas Sakabiru yang mengatakan Gibran ini berprestasi sebagai kepala daerah. Makanya ditambahkan usia minimal 40 tahun atau sedang atau berpengalaman menjadi atau sedang atau pernah menjabat kepala daerah. Nah disitulah Gibrannya diuntungkan, rakyat Indonesia marah. Kenapa ini kok konstitusi kita diacak-acak kayak begini? Ini kan karena ordal. Karena satu, Gibran Rakabuming adalah putra dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Ditambah pada saat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 itu dibacakan, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah paman sambungnya Gibran, yaitu Anwar Usman, yang pada saat itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, sebelum diberhentikan dan digantikan oleh Pak Soehartoyo sampai sekarang. Gitu kawan-kawan.
Nah, kenapa kok Pak Suhartoyo ini kemarin gak berkutik ketika kubu Anies dan kubu Ganjar nomor 1 dan nomor 3 ya itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi tidak berkutik oleh Pak Suhartoyo karena muncul kabar katanya Pak Jokowi itu menelpon para hakim MK dalam kapasitas beliau sebagai presiden. Dalam kapasitas beliau sebagai presiden, telepon. Gimana putusannya? Ya sudah, karena pada waktu itu Pak Jokowi masih presiden, jadi bisa menekan agar gugatan dari Anies dan Ganjar itu ditolak. Jadilah Prabowo Gibran dikukuhkan kemenangannya oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun kita tahu sendiri hasil Pilpres tahun 2024 yang lalu ini banyak banget kecurangan, kejanggalan, hal-hal yang absurdnya. Harus kita akui. Harus kita akui dengan tangan terbuka. Harus kita akui dengan hati yang lapang. Ini yang terjadi. Itu kan makanya kan orang banyak yang mengatakan Gibran ini wakil presiden walaupun IPK-nya cuman 2,3, konon katanya itu benar apa kagak nggak tahu juga saya ya. Jadi ayo jadi wapres ya. Dan omongan mama saya tuh sebenarnya tadi terbantahkan kalau saya tadi keluar kata wakil presiden Gibran ini. Karena ya kita tahu sendirilah ya, Gibran ini karena ada bantuan ordal. Ada Pak Jokowi, ada Pak Anwar, dan ada Ibu Iriana sebagai ibu negara pada waktu itu. Makanya bisa melenggang bebas ke panggung Pilpres. Terpilihlah jadi presiden, wakil presiden, maaf, dan dikondisikan, semua dikondisikan semua biar orang-orang yang tadinya ada di nomor 1 dan nomor 3 pindah semua ke nomor 2. Gimana caranya? Caranya apa? Menggunakan apa? APBN untuk bansos. Dan tahu nggak berapa uang yang keluar? 497 triliun rupiah, hampir 500 triliun rupiah untuk bansos. Lebih mahal daripada anggaran untuk membangun IKN yang harganya 466 triliun rupiah. Anda bayangkan coba. Bansos segede itu loh dibanding uang untuk bangun IKN. Ya tujuannya adalah untuk mengkondisikan biar orang itu memilih Prabowo Gibran. Jadi ibaratnya Prabowo itu tuh cuma jadi maaf kata ya, cuma jadi ya batu loncatan. Ujung-ujungnya paling nanti di 29 yang akan datang, masih 4 tahun lagi dari sekarang ya, Jokowi itu pasti akan menaikkan Gibran sebagai calon presiden. Walaupun dia ngelas dengan mengatakan 29 akan dukung Prabowo lagi. Enggak, pasti akan mati-matian memainkan Gibran lawan Prabowo. Gitu. Kabar gembiranya lagi pemirsa ya. MK Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang baru ini menghapus presidential threshold 0%. Yang buat saya sebenarnya nggak pengaruh. Kenapa? Karena kita masih menganut sistem pemilu 2 putaran, 2 round system. Jadi kalau suaranya 50% plus 1 belum terpenuhi, otomatis maju ke putaran 2. 50% plus 1 itu bukan berarti 51%, bukan. 50% tambah 1 suara aja tuh udah dianggap 50 plus 1, bukan 50,0. Bukan 50% pas. Tapi 50% tambah sekian suara.
itu udah pas. Itu udah sah keluar sebagai pemenang. Nah, kalau sistem pemilu kita diubah nih menjadi istilah first past the post. Siapa peraih suara terbanyak, dia yang keluar sebagai pemenang. Nah, itu akan lebih mentereng lagi. Itu akan lebih mantep lagi. Ya. Jadi para partai-partai politik ini akan mempertahankan jagoannya nih mati-matian, naikkan ke atas panggung Pilpres 2029 nanti. Dan publik akan makin banyak punya pilihan. Cuma MK membolehkan melakukan rekayasa konstitusi selama tidak mengubah PT-nya itu presidential threshold itu menjadi di luar dari 0%. Contoh misal hanya partai-partai yang terdaftar sebagai peserta pemilu 29 aja yang boleh nyalonkan presiden atau nyalonkan wapres. Nah, itu boleh. Gitu. Atau supaya nggak terlalu banyak. Sebab kalau terlalu banyak ya oke lah masyarakat yang diuntungkan. Tapi lihat dong, APBN kita kan masih boleh kita katakan boncos. Ya, penerimaan negara belum maksimal. Apalagi kan sekarang adalah efisiensi anggaran. Jadinya kan saya ragu juga kalau 29 nanti pemilu terlalu banyak capres-cawapres ya, nanti anggarannya nggak cukup gitu loh. Dan apalagi mungkin akan memakan waktu rekapitulasi lebih lama. Ini aja yang 2-3 paslon, ini aja rekapitulasinya 1 bulan lebih. Rekapitulasi manual ya, bukan rekapitulasi elektronik, tapi rekapitulasi dihitung secara manual gitu. Nah, kalau biar hemat lagi sebenarnya bisa pakai yang namanya e-voting. Jadi memilih secara elektronik. Jadi ini dikhawatirkan menghapus ini bisa jadi solusi menghapus kecurangan-kecurangan yang ada di Pilpres 24 yang lalu. Jadi kalau ini kan dengan e-voting ini kan lumayan tuh. Tapi disesuaikan juga dengan kemampuan infrastruktur digitalnya. Kalau sinyal internetnya atau sinyal digitalnya bagus, itu lakuin aja. Tapi kalau di tempat yang sinyal internetnya atau sinyal digitalnya nggak begitu bagus, mungkin bisa dilakukan dengan cara yang lain. Gitu. Tapi kalau saran saya lebih baik menggunakan yang namanya e-voting. E-voting atau electronic voting. Jadi memungut suara, memilih secara elektronik, dan hasil rekapitulasinya itu nggak perlu nunggu 1 bulan. Tinggal direkap seluruh TPS yang menggunakan e-voting itu, hasilnya akan ketahuan hasil akhirnya siapa yang kepilih sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga publik tidak menunggu terlalu lama. Dan ini juga bisa, bolehlah kita bilang, peredam dari polarisasi politik yang menimbulkan ketegangan di masyarakat gitu. Itu sih yang bisa saya tawarin solusinya. Masalahnya 29 ini lawan kita bukan lawan main-main. Sudah banyak orang-orang yang sudah menggaungkan nama Gibran Rakabuming untuk Capres 29. Apalagi di tahun itu Gibran Rakabuming ini sudah usia 42 tahun. Memang sudah memenuhi syarat kalau di undang-undang pemilu sebelumnya. Gitu. Tapi yang kita lawan ini adalah siapa yang membackingi Gibran ini. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi, bapaknya dan keluarganya, Pak Jokowi, Ibu Iriana, Kaesang, Bobi, Gubernur Sumatera Utara sekarang, Kahiyang, dan sebagainya. Banyak teman-teman. Jadi makanya saya serukan dari sekarang pada teman-teman di TikTok, pokoknya udah
29 kita dukung siapa aja, yang penting satu dari sipil murni, dua dari bukan dari TNI atau Polri, yang ketiga bukan yang didukung oleh keluarga Jokowi. Siapapun calonnya bebas. Meskipun saya lebih condongnya ke Pramono Anung, Gubernur Jakarta yang sekarang. Karena beliau kelihatannya sentimennya cukup positif dan diterima dengan baik ya di masyarakat. Walaupun waktu retreat kepala daerah kemarin ya datangnya agak belakangan karena ada dinamika di PDIP ya. Ada dinamika di PDI Perjuangannya, jadinya diputuskan untuk ditunda kedatangannya. Tapi datang dan disambut hangat sama beberapa kepala daerah lain. Tapi yang saya sayangkan ya, di beberapa video yang beredar dari retreat itu ada kayak kok ini kayak ke Kristen-Kristenan itu. Jadi sebenarnya retreat itu sebenarnya bukan bagian dari kita sih. Itu udah Bang Pak, makasih. Itu bukan bagian dari tradisi kita sebenarnya. Itu tuh sebenarnya nyelep dari teman Kristen yang mengadakan kegiatan outdoor ya, retreat gitu. Tujuannya adalah untuk mendalami Alkitab atau Bible dan Gospel, mendalami Injil gitu. Dan mengenal siapa yaitu yang namanya Jesus Christ. Saya tahu itu karena memang dari kegiatan retreat itu isinya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Cuma disesuaikan aja dengan Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Cuma memang di situ ada beberapa yang mohon maaf ya bertentangan banget dengan akidah kita. Apalagi nyanyi sambil ngangkat tangan kayak gitu. Itu kan beredar. Saya sampai muka saya tuh merah gitu loh. Ya memang satu, karena kita tahu sendiri kan, Presiden Prabowo Subianto ini kan agamanya aja nggak jelas. Bahkan mama saya sampai bilang Prabowo tuh mengutamakan orang dari agamanya. Berarti kan mama saya mengaccuse Prabowo tuh kan masih bukan Islam. Walaupun kemarin ikut sholat id di Masjid Istiqlal. Tapi itu pun ikut sholat idnya beberapa rukun sholatnya aja masih ada yang salah. Karena memang beliau tadinya kan Kristen, kan mualaf kan, karena nikah dengan Ibu Titi Soeharto yang sekarang Ketua Komisi 4 DPR 2429 dari fraksi Partai Gerindra. Nah itu. Jadi gitu teman-teman. Ini sekedar saya kasih tahu ya buat rekan-rekan semua. Ya berarti kan mama saya nuduh Prabowo kan masih bukan Islam. Maksudnya gini loh teman-teman ya. Apa yang ini gado-gado jadinya, antar gado-gado Islam dicampur adukan dengan Kristen jadinya dalam kegiatan retreat itu. Itu sebenarnya bukan ajaran Islam itu. Maaf kalau yang kepilih kemarin jadi presiden adalah Anies Baswedan, gak akan ada kegiatan yang kayak gitu. Karena udah pasti akan dinyatakan bertentangan itu dengan hukum Islam. Karena kan kita tahu sendiri Anies Baswedan ini kan didukung oleh banyak tokoh-tokoh Islam. Ya gak usah lah jauh-jauh. Gak usah kita bicara Maulana Habibana Muhammad Rizik Syihab Hafizahullah, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis Hafizahullah, Kiai Haji Din Syamsuddin, sekelas Tuan Guru Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdus Samad Batubara aja dukung. Tambah lagi dukungan dari Gus Baha dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh Islam ke Anies. Jadi nggak mungkin banget lah akan
ada kegiatan yang seperti itu. Apalagi kalau Pak Ganjar yang kemarin kepilih, nggak akan ada yang begitu gitu. Karena Pak Ganjar itu akan lebih mengutamakan direct communication, komunikasi langsung dengan kepala daerah melalui apa? Pengarahan, bukan dengan retreats seperti itu. Ya, inilah hasil dari pilihan 58% masyarakat Indonesia atau 90 jutaan masyarakat Indonesia harus kita hormati, ya. Tugas kita sekarang ya cuman sekedar ngawasin dan menyatakan kalau memang programnya ini bagus, kita nyatakan bagus. Kalau programnya jelek, ya kita nyatakan jelek dan harus kita koreksi. That's it. Itu aja tugas kita sebagai masyarakat politik yang berdemokrasi. Ya. Jadi mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ini pun juga jangan pakai emosi. Tapi kita harus pakai nalar logika juga. Sebagai contoh, mungkin kita banyak yang satu suara di sini, ya, mengkritisi program makan bergizi gratis. Memang itu program yang sangat tidak make sense. Makan bergizi gratis itu, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan makan bergizinya, tapi lapangan pekerjaan. Dan apalagi orang-orang yang nggak bisa kerja karena pengaruh ordal tadi, atau pengaruh titipan bos tadi. Tapi ada satu program Prabowo Gibran yang kita bisa apresiasi. Panen raya itu untuk swasembada pangan. Itu harus kita dukung. Tidak boleh kita tidak dukung. Panen raya itu untuk swasembada pangan harus kita dukung. Gitu. Yang benar kita awasin. Mana caranya biar bagus gitu. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di lain waktu.